사람들 뭐냐고 지금. 연구해낸 아이다. 이게 지금 코칭 스태프들이야 아니면 여기 미디어들이야. 연구해낸 아이디. Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun menurut saya akan sangat seru ya. Mengapa di sini saya tidak membahas mengenai para pemain keturunan ya? Karena ini masih ada kaitannya dengan timnas Indonesia, pemain keturunan secara general ya, secara umum, dan juga di sini mungkin ada kaitannya dengan masa depan Sinteyong. Nah, ini menurut saya ingin ya mencoba mensimulasikan atau mencontohkan timnas Vietnam ya. Karena apa? Timnas Vietnam saat ini menurut saya dalam tanda kutip ya sedang benar-benar hancur-hancuran lah. Ini Philipp Trauser sudah dipecat, kemudian juga ada isu bahwa Park Hang-seo akan kembali, kemudian juga dipecatnya dan kehancuran dari beberapa pemain dan juga pelatih khususnya, dan juga beberapa federasi, oknum federasi di Vietnam. Nah, perpecahan federasinya itu karena ada sangkut pautnya dengan Indonesia. Nah, ini menurut saya sangat bagus ya, karena apa? Artinya mereka mencoba untuk memposisikan dirinya ya atau timnya seperti Indonesia, tetapi belum tersampai. Nah, atau belum kesampaian. Nah, ini ada beberapa hal yang sangat bagus ya. Karena seperti ini, kalau dilihat fase transisi ya, seperti era Simon McManamy ya, kemudian ke Shin Tae-yong ya, itu sangatlah bisa dibilang ya, itu sangatlah berbeda jauh ya. Simon McManamy, kemudian Luis Milla sebelumnya, dan Shin Tae-yong itu sangat berbeda sekali. Dan transisi itu terlihat dari beberapa pemotongan generasi. Nah, ini yang dirasakan oleh Philipp Trauser. Ini pun saya juga kaget ya, karena memang agak sedikit aneh ya, karena memang Park Hang-seo pada waktu itu ya, dia tidak mau untuk memperpanjang kontrak, padahal sudah disodorkan oleh Federasi Vietnam. Dia tidak mau untuk memperpanjang kontraknya. Itu memang sedikit aneh, karena memang sedikit banyak ya, sudah banyak juga dari penonton, penggemar, bahwa ingin sekali melihat Park Hang-seo ya itu lebih lama, dan itu pun juga sudah membuat banyak pihak ya termasuk supporter Vietnam itu merasa bahwa sudah sangat nyaman. Tetapi ketika memutuskan untuk tidak memperpanjang kerjasama dengan Federasi Vietnam ya, ini yang memang menjadi masalah besar, dan ini sudah dibongkar langsung oleh legenda timnas Vietnam ya, yakni Nguyen Mang Dung ya. Dan dia pun mengatakan dan juga membongkar ya sebenarnya penyebab dari Park Hang-seo meninggalkan Vietnam ini ada beberapa faktor. Nah, yang pertama setelah saya baca ya dari artikel media Vietnam, ini pun dia mengatakan bahwa Tuan Trauser adalah pelatih yang bagus dan syarat pengalaman. Ketika memutuskan memilih Federasi Vietnam, dan para profesional telah memiliki pertimbangan yang matang sekali berdasarkan bakat. Nah, namun sangat disayangkan pelatih ini datang ketika timnas sedang masa transisi generasi. Nah, kemudian ya dia pun menjelaskan, saya merasa pemain lama ya, pemain ini dalam arti era Park Hang-seo ya, mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan performa. Tidak seperti dulu, sepertinya Tuan Park Hang-seo mengundurkan diri dengan alasan itu. Popularitas yang tinggi membuat semua orang Vietnam memberikan target tinggi di Piala Asia dan juga Piala Dunia. Nah, ini bisa menjadi faktor teman-teman. Nah, mengapa ini ada kaitannya dengan Indonesia ke depan? Nah, ini saya ingin mengambilkan contoh jangan sampai Indonesia seperti ini. Karena di masa transisi itu sangat susah sekali untuk membangun generasi yang baru. Ini sudah terbukti ketika ya, seperti sosok Nguyen Tien Lin ya. Kemarin kita sudah melihat striker yang bermain saat melawan Indonesia. Tidak ada apa-apanya. Itu adalah era Park Hang-seo. Kemudian juga sang kapten ya, Van Duk ya. Kemudian juga Nguyen Quan Hai yang kemarin juga kalian bisa melihat dia hanya menjadi
pemain cadangan ya, bahkan dia tidak diturunkan sama sekali oleh Philip Trauser. Philip Trauser tidak menurunkan jelas, itu karena ada faktor juga, mungkin dari penurunan performa dan sebagainya. Itu terbukti ketika dia kembali dari Liga Prancis dan sekarang bergabung ke Liga domestik ya, di Liga Vietnam. Ini artinya memang sangat terlihat jelas ya, transisi generasi. Wajar saja jika legenda dari Vietnam mengatakan seperti ini. Nah, ini memang ada kaitannya ya dengan mengapa Park Hang-seo tidak mau memperpanjang kontraknya. Kemudian dia lanjutkan, itu tidak mudah, apalagi ditambah usia Park Hang-seo juga sudah relatif tua. Kemudian dia ingin ya di fase zona nyaman sehingga dia tidak ingin merusak reputasinya. Jika rusak, ekspektasinya gagal diwujudkan, maka itu akan merusak nama baik dirinya. Nah, ini adalah ya kalau menurut saya ini statement yang sangat logis ya, mengapa Park Hang-seo tidak mau untuk membuat ya, bisa dibilang membuat keputusan untuk memperpanjang. Nah, kemudian Tuan Trouser ini syarat pengalaman dan menilai pemain lama di bawah asuhan Park Hang-seo ini sudah tidak bisa diandalkan lagi. Sehingga keputusan Federasi Vietnam untuk memecat Philip Trouser ini karena adanya ekspektasi yang tinggi dari media dan juga supporter. Nah, ini teman-teman, mengapa menurut saya ini fase dari Vietnam ini sudah habis ya, atau pemain-pemainnya sekarang yang kemarin-kemarin itu bersinar sekarang sudah habis, karena memang transisinya udah kelihatan banget dan sekarang lebih ke pemain-pemain yang seperti itu, karena memang kita tidak ada pilihan lagi teman-teman, bagaimana kita harus fondasi. Makanya apa yang sudah dilakukan Sintayong saat ini itu sudah benar. Dia selalu mengingatkan kepada bahwa sangat materi pemain itu sangat penting, pengalaman jam terbang itu sangat penting. Artinya lokal turun, kemudian pemainnya memiliki skill individual, skill yang sangat luar biasa untuk kedua tim itu sangat dibutuhkan. Dan yang sedang membentuk wajar saja jika proses dari timnas Indonesia itu sangat berbeda dibanding Vietnam. Vietnam terlalu dini dan juga terlalu singkat. Kemudian ketika cut generasi itu sudah tidak bisa lagi untuk menaikkan performa, sedangkan timnas Indonesia itu benar-benar berjuangnya dari bawah. Dan ini bisa menjadi bisa dibilang acuan nantinya jika Sintayong nanti pergi dari timnas Indonesia. Saya sangat yakin ekspektasi dari supporter dan juga media ya itu pasti akan lebih tinggi ya, dan itu harusnya ya bisa lebih baik dengan Sintayong. Tetapi kan ini masih dalam artian masih jangka ke depan ya. Artinya kita tidak tahu siapa yang akan melatih timnas dan bagaimana progresnya. Bisa saja seperti Philip Trouser, bisa juga lebih baik dari Sintayong. Nah, artinya Sintayong ini sudah memikirkan dua hal itu agar tidak seperti Park Hang-seo yang ketika sudah berhasil kemudian tidak meninggalkan apa-apa lagi. Nah, ini menurut saya pelatih jenius, dan menurut beberapa mungkin statement dari beberapa pengamat yang mengatakan Sintayong ini terlalu monoton dalam memberikan taktik dan sebagainya, menurut saya sependek itu pemikiran ya, menurut saya artinya mereka belum bisa menganalisa secara lebih detail apa yang sudah dilakukan Sintayong, dan ini bisa menjadi pelajaran teman-teman. Saya sangat yakin sekali karena ketika Park Hang-seo melatih Vietnam ya, itu memang tensinya sangat tinggi sekali ketika berhadapan dengan Indonesia, dan ini sangat masuk akal dengan statement legenda timnas Vietnam ini ya, mengatakan bahwa persaingan antara Indonesia dan juga Vietnam itu semakin lama itu semakin tensinya tinggi, karena memang dari pihak Park Hang-seo dia tidak ingin dikalahkan oleh Sintayong untuk di masa depan. Dan maka dari itu, daripada ya dia berkaca dari beberapa transisi Vietnam yang menurutnya itu sudah habis, ya dia putus kontrak saja, mohon maaf, dia tidak bekerja sama lagi dengan timnas Vietnam. Dan ini menurut saya masuk akal. Artinya apa? Peluang timnas Indonesia untuk meranjai Asia Tenggara itu sudah dibaca oleh beberapa pelatih
So, kita melihat bahwa sebenarnya Indonesia ini sudah bagus sekali. Nah, kita hanya tinggal melihat ke depan ya, semoga saja kita mampu lebih baik lagi ya, dan bagaimana progres kontrak Sintayong semoga bisa panjang. Kita belajar dari kasus Vietnam. Nah, bagaimana kalian dengan kasus Vietnam ini? Apakah saat ini Sintayong sudah berada di proses benar? Silahkan kalian tulis di komentar.